Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang kami lakukan di unit bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK di PDAM Tirta Medal, Sumedang. Kelompok 8 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Yosef Andika, kemudian ada rekan saya Muhammad Al-Faisal Fadilah, dan Rizky Ramadan. Nah, untuk yang pertama itu mengenai profil entitas perusahaan akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, nama saya Muhammad Al-Faisal Fadilah dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang profit entitas. Satu, nama dan alamat unit bisnis. Unit bisnis air minum dalam kemasan AMDK adalah subbagian dari PDAM Jembatan Cimbalaka. Dua, proses bisnis entitas. Proses bisnis AMDK PDAM Laut Tirta Medal Sumedang melibatkan serangkaian kegiatan untuk menyediakan air bersih yang aman dan berkualitas kepada masyarakat dan Kabupaten Sumedang, dimulai dari tahap pengambilan air baku dari sumber-sumber air. PDAM Tirta Medal Sumedang memastikan bahwa air yang diambil memenuhi standar kualitas air. PDAM mendapatkan air bersih dari berbagai sumber mata air yang tersebar di Sumedang. Sumber mata air ini dipilih berdasarkan kualitas dan ketersediaan yang dapat memenuhi standar yang kebutuhan masyarakat. Air yang diperoleh dari sumber kemudian dibawa ke instalasi pengolahan air atau IPA. Proses pengolahan ini melibatkan beberapa tahap seperti penyaringan dan disinfeksi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran, partikel, bakteri, dan kontaminan lainnya sehingga air menjadi aman untuk dikonsumsi. Setelah melalui proses pengolahan yang ketat, air bersih yang dihasilkan disimpan dalam reservoir yang cukup besar sebelum didistribusikan ke pelanggan. Proses distribusi ini melibatkan jaringan pipa yang luas dan terintegrasi yang tersebar di seluruh wilayah pelayanan PDAM Tirta Medal Sumedang. Selain berfokus pada penyediaan air bersih melalui sistem distribusi pipa kepada masyarakat, PDAM juga memiliki bisnis tambahan yang mencakup penjualan air kemasan dalam berbagai kemasan seperti galon, botol, dan air kemasan dalam kemasan gelas. Terus penjualan akhir kemasan merupakan inisiatif tambahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang memilih untuk menggunakan air kemasan sebagai alternatif konsumsi air bersih. Galon air kemasan biasanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga atau perkantoran yang memerlukan pasokan air bersih dalam jumlah besar untuk kebutuhan sehari-hari. Air botol dan air dalam kemasan ini di sisi lain ditunjuk untuk konsumsi individual yang lebih portable atau praktis. Selanjutnya ada struktur organisasi dari tim AMDK. Berikut merupakan pembagian tugas atau job desk dari setiap divisi. Koordinator pemasaran dan pemasariniterasi ada 3 orang. Divisi ini bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran produk dan pemasariniterasi operasional perusahaan. Fokus utama divisi ini adalah merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif serta memastikan proses pemasariniterasi berjalan dengan lancar. Bagian pemasariniterasi juga merupakan divisi yang mencatat transaksi penjualan dan sekaligus yang menyimpan uang. Job desk-nya mengembangkan strategi pemasaran dan merancang mengimplementasikan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk. Terus ada pengolahan hubungan pelanggan, memastikan kepuasan pelanggan dan mengenai keluhan serta umpan balik dari pelanggan. Selanjutnya ada pemanisтрasi operasional, menyusun laporan pemanisтрasi dan pengolahan data pelanggan. Mencatat transaksi penjualan dan menyimpan saldo setiap terjadi penjualan dari pelanggan dicatat dan uangnya disimpan di divisi ini juga. Terus ada koordinator pengadaan, produksi, dan gudang, terdiri dari 3 orang. Divisi ini bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, proses produksi, dan pengolahan gudang.
Tujuannya untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup dan menjaga kualitas produk akhir. Job desk-nya diantaranya ada pengadaan bahan baku, mencari dan mengelola pemasok bahan baku. Lalu ada manajemen gudang, mengolah, menyimpan dan distribusi produk serta menjaga stok barang di gudang. Selanjutnya ada kepala bagian pelayan, terdiri dari 1 orang. Bagian ini berfokus pada pelayanan pada pelanggan, termasuk penanganan keluhan dan permintaan informasi. Divisi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Job desk-nya diantaranya ada pelayanan pelanggan, mengenai keluhan dan pertanyaan dari pelanggan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan. Terus ada manajemen layanan, mengembangkan dan mengawasi standar layanan dari pelanggan. Selanjutnya, melatih staf dalam teknik pelayanan yang baik dan memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Terus selanjutnya ada kepala subbisnis AMDK atau tangki air, terdiri dari 1 orang. Subdivisi ini mengelola unit bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK dan tangki air. Divisi ini bertanggung jawab atas operasional dan pengembangan bisnis. Job desk-nya diantaranya ada pengembangan bisnis, mencari peluang baru untuk bisnis AMDK dan tangki air, serta mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Operasional harian, mengawasi operasional harian unit bisnis, memastikan kelancaran produksi dan distribusi. Terus ada strategi pemasaran, ini mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk produk AMDK dan tangki air. Yang terakhir ada koordinator distribusi, diantaranya terdiri dari 5 orang. Divisi ini mengelola distribusi produk, memastikan produk sampai kepada pelanggan dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Divisi ini berperan penting dalam menjaga efisiensi logistik atau perusahaan. Job desk-nya diantaranya ada perencanaan distribusi, merencanakan rute dan jadwal distribusi, serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengiriman. Terus ada pengolahan logistik, mengawasi proses pengiriman dan mengelola armada transportasi. Terus ada koordinasi dengan pelanggan, menjaga komunikasi dengan pelanggan terkait jadwal dan status pengiriman produk. Baik, selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi atau lingkup sistem informasi akuntansi pada unit bisnis. Lingkup sistem informasi akuntansi pada PDAM ini terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengolah data transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang nantinya berguna bagi perusahaan. Di antaranya ada sistem informasi akuntansi dari unit bisnis AMDK. Sistem informasi akuntansi di unit bisnis ini sendiri merupakan suatu kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis yang terjadi di perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya untuk disimpan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi pengembangan dan perencanaan unit bisnis di AMDK. Sistem informasi akuntansi di AMDK saat ini masih dilakukan dengan cara manual. Terus selanjutnya ada subsistem dan supersistem. Subsistem dan supersistem di unit bisnis AMDK ini meliputi peralatan atau teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data transaksi keuangan. Kemudian meliputi juga prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengatur pengolahan data transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan di unit bisnis AMDK ini. Dalam konteks SEA di unit bisnis AMDK ini, supersistem ini adalah sistem perusahaan PDAM termodal. Yang selanjutnya ada rantai nilai. Rantai nilai adalah rangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menambah nilai pada produk yang diproduksi.
Penerapan rantai nilai ini di unit bisnis AMDK sendiri terdiri dari dua aktivitas, yaitu aktivitas utamanya seperti produksi, memasarkan, dan mengirimkan produk pada konsumen. Kemudian ada aktivitas pendukung, yaitu satu, infrastruktur perusahaan, lahan dan bangunan, struktur organisasi dan kebijakan. Contohnya manajemen sumber daya manusia, melakukan proses rekrut pegawai, membuat job desk untuk pegawai, dan selanjutnya ada pengembangan teknologi, itu melakukan R&D atau Research and Development produk, melakukan sistem mereka AV agar jumlah produksi sesuai dengan target penjualan, mengembangkan sistem pergudangan menggunakan FIFO agar mengurangi resiko produk cacat. Selanjutnya ada pembelian, contohnya pembelian barang inventaris untuk mempermudah kinerja perusahaan, pembelian mesin produk untuk meningkatkan kapasitas produksi. Terus ada pembelian unit kendaraan operasional untuk menunjang kinerja perusahaan. Saya Sapandika, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elemen dan prosedur di sistem informasi akuntansi pada unit AMDK, PDAM Tirta Medal Sumedang. Nah, elemen ini terdiri dari, yang pertama itu terdiri dari aktivitas bisnis dan informasi yang diperlukan. Nah, di unit bisnis AMDK sendiri, aktivitas bisnis ini salah satunya adalah penjualan dari produk. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam penjualan produk? Yang pertama, data yang dibutuhkan adalah data pesanan, apa pesanan dari pelanggan, kemudian berapa kuantitasnya. Kemudian data yang dibutuhkan juga yaitu data dari si pelanggan, terdiri dari alamat tujuan pengiriman barang dan kapan barang tersebut harus dikirim. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pemrosesan transaksi. Di unit AMDK ini, transaksi yang terjadi di perusahaan itu dicatat dalam jurnal, nantinya diposting ke buku besar dan pada akhirnya akan masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, misalkan untuk aktivitas bisnis yang tadi dari perolehan penjualan, maka nanti akan dibuatkan jurnal itu kas terhadap pendapatan atau penjualan. Kemudian setelah itu, untuk elemen yang ketiga itu adalah laporan yang dihasilkan. Nah, laporan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi ini nantinya memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan dan digunakan juga untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, berdasarkan pemrosesan transaksi yang dibahas sebelumnya, maka laporan yang dihasilkan adalah laporan laba rugi dan laporan neraca, yang mana hasil dari aktivitas perolehan penjualan nantinya di laporan laba rugi akan dicatat sebagai pendapatan penjualan, yang mana nominalnya itu menyesuaikan dari si pelanggan. Kemudian selanjutnya itu ada sistem informasi akuntansi manajerial. Nah, sistem informasi akuntansi manajerial itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk nantinya mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bagi perusahaan. Nah, untuk sistem informasi akuntansi manajerial ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah top down flow dan bottom up flow. Nah, untuk yang pertama itu top down flow. Top down flow adalah aliran informasi dari tingkat manajemen puncak ke tingkat di bawahnya. Nah, di unit bisnis AMDK sendiri itu arus informasi ini
melibatkan atau terdiri dari penyampaian instruksi, kemudian kebijakan dari pihak manajemen puncak, strategi yang harus dicapai, kemudian ada juga tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan tadi itu bersumber dari manajemen puncak ke tingkat yang lebih rendah. Nah, untuk implementasi dari arus top down di AMDK sendiri, itu yang pertama tadi telah disebutkan, contohnya kebijakan dan strategi dari perusahaan. Nah, manajemen puncak nantinya mengembangkan kebijakan terkait distribusi penjualan, kemudian tarif yang diberikan atau harga yang diberikan, dan layanan pelanggan kepada staf. Kemudian contoh yang kedua itu adalah instruksi operasional. Nah, dalam kasusnya sendiri itu nantinya kepala bagian pelayanan akan memberikan instruksi kepada koordinator divisi mengenai perawatan infrastruktur, kemudian penanganan keluhan pelanggan, maupun prosedur dari keselamatan kerja. Nah, kemudian untuk arus yang kedua itu adalah arus bottom up flow atau arus bottom up. Nah, bottom up ini adalah aliran informasi dari tingkat bawah ke tingkat manajemen puncak. Di unit bisnis AMDK, arus informasi ini mencakup laporan kinerja dari karyawan bawah ke manajemen puncak, kemudian umpan balik dari karyawan dan saran dari staf operasional kepada manajemen. Nah, implementasinya di AMDK sama berbentuk laporan kinerja di mana staf operasional itu harus melaporkan data tentang penjualan, apakah ada keluhan pelanggan yang diterima ataupun nantinya terjadi masalah teknis yang dihadapi, itu harus dilaporkan kepada manajer. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah teknik pendokumentasian sistem informasi akuntansi di AMDK. Dalam teknik pendokumentasian sistem ini terdiri dari dua, yaitu data flow diagram atau DFD, dan yang kedua itu adalah flowchart. Nah, dapat dilihat ya dalam yang pertama itu kan ada DFD, dapat dilihat dalam DFD tersebut itu yang pertama konsumen sebagai sumber data akan menyerahkan informasi pesanan produk yang dipesannya kepada koordinator pemasaran dan administrasi. Nah, kemudian setelah itu koordinator pemasaran akan memproses informasi pesanan tersebut, mengecek total pesanan, dan membuat rincian tagihan pembayaran yang nantinya akan diberikan atau ditagihkan kepada konsumen. Kemudian setelah itu konsumen akan menerima tagihan tersebut, kemudian segera melakukan pembayaran kepada koordinator pemasaran. Nah, setelah dilakukannya pembayaran, nantinya data pesanan tadi akan diproses kembali dan selanjutnya akan diserahkan kepada koordinator produksi. Kemudian yang kedua dari teknik pendokumentasian sistem itu adalah flowchart. Untuk flowchart ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan, yang mana dalam flowchart kali ini itu kami mengambil flowchart dari siklus pemesanan produk yang dilakukan oleh pelanggan. Dapat dilihat pada gambar bahwa yang pertama nantinya itu pelanggan akan memulai proses dengan melakukan pesanan produk yang diinginkannya, berapa kuantitasnya dan seperti apa produknya. Nah, kemudian
Untuk yang kedua, nantinya bagian pemasaran akan menerima informasi pesanan produk tersebut dari pelanggan. Nah, setelah itu, bagian pemasaran juga akan membuat tagihan berdasarkan informasi pesanan produk yang diterimanya. Nah, setelah itu, rincian tagihan tadi yang selesai dibuat, tagihan pembayaran akan dikirimkan ke pelanggan. Kemudian berdasarkan bukti transfer yang diterima, nantinya bagian pemasaran ini akan membuat data pesanan yang akan dikirim ke bagian produksi. Nah, dalam proses pengiriman data pesanan kemudian diteruskan ke bagian produksi. Bagian produksi nantinya menerima data pesanan dari pemasaran dan mulai memproses pesanan tersebut. Baik, dalam pengolahan data ini yang pertama ada input. Nah, input ini berasal dari data-data customer dan data-data perusahaan. Dari data perusahaan itu ada gaji, ada pembelian, ada dan lain-lain lah. Terus data customer itu mengenai pembelian yang terjadi ya. Nah, setelah dari input data tersebut dilakukanlah pencatatan. Pencatatan di unit bisnis AMDK ini masih menggunakan manual sehingga dikelola oleh petugas. Namun untuk tahun ini adalah tahun transisi yang dimana AMDK akan mencoba menggunakan aplikasi agar lebih memudahkan. Nah, yang ketiga adalah proses. Proses ini dimana data keuangan akan diupdate dan ada beberapa yang dihilangkan karena untuk menyesuaikan dengan transaksi yang ada di periode ini. Yang keempat ada penyajian data. Penyajian data ini proses yang disimpan yang diperlukan untuk laporan keuangan dan untuk audit di masa depan. Output dari pengolahan data ini adalah disajikannya laporan keuangan yang di dalamnya ada laba rugi untuk mengetahui berapa penjualan, biaya, beban, dan laba bersih. Dan ada juga neraca untuk mengetahui aset entitas, kewajiban, dan modal entitas. Serta laporan arus kas. Arus kas ini untuk menyajikan kas, keluar masuknya kas di entitas AMDK. Adapun masalah di AMDK ini adalah masalah pencatatan atau pengolahan data yang masih manual sehingga eh, rentan terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan ataupun input. Sering terjadi kesalahan sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Lalu, tanpa adanya sistem informasi akuntansi yang baik, manajemen sulit untuk mengambil keputusan dan menganalisis penjualan. Solusi yang dapat kami berikan kepada AMD KPDAM Sumedang yang pertama adalah penggunaan aplikasi yang mendukung sistem informasi akuntansi. Karena dengan demikian, pengumpulan data dan pencatatan transaksi secara manual yang disimpan berupa arsip kertas tidak akan mempersulit. Kenapa mempersulit? Karena dengan untuk menginputnya, seorang pegawai harus kembali ke kantor karena harus menggunakan komputer yang berada di kantor agar langsung terinput ke laporan keuangan perusahaan. Kami menyarankan untuk menggunakan aplikasi dengan menggunakan platform yang memadai. Setiap transaksi yang terjadi akan langsung terinput ke dalam laporan keuangan perusahaan dan nama aplikasi tersebut adalah billing. Yang kedua adalah pengembangan pengendalian intern. Pengembangan pengendalian intern ini yang kita telah bahas di materi sebelumnya bahwa di dalam DFD atau data flow diagram masih ada kekurangan. Kekurangannya di mana? Di bagian pengawasan. Dengan kita menambahkannya pengawasan, maka pengendalian intern tidak akan ada pihak yang menyalahgunakan transaksi ataupun penginputan data sehingga data yang dikeluarkan akan valid dan dapat dipastikan keakuratannya.
mulai dari data pesanan, data pembayaran, dan pengembangan mekanisme diperlukan. Sangat diperlukan, sangat diperlukan. Oleh karena itu, dengan adanya pengawasan tambahan di pengadaan intern dapat terhindar dari terjadinya kesalahan dan fraud oleh koordinator pemasaran.